Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng ya. Pernyataan dari Bapak Habib Rizik yang mengomentari guru gembul ya, yang mana guru gembul ini sepekan terakhir ataupun tahun-tahun ini sering banget, gencar banget menyerang kliennya dari golongannya Habib Rizik Sihab ataupun Bapak Rizik Sihab. Yang mana kelompoknya Bapak Rizik Sihab ini yang dikomentari oleh guru gembul ya sahabat pelita yuk, tentang oknum-oknum yang selalu berceritaan kurofat dan lain sebagainya. Bahkan ya, dalam tanda kutip ini ya selalu orang-orang yang ingin membelokkan sejarah, entah itu secara perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia tentunya, yang mungkin sahabat pelita ketahui sendiri banyak klaim-klaim dari golongan-golongan mereka, yang mana mereka mengklaim bahwa produk ataupun kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu diprakarsai atau dimonitori oleh kelompoknya dari Bapak Habib Rizik Sihab. Hal inilah yang mungkin menimbulkan keresahan dari guru gembul, sehingga dalam setiap konten ataupun videonya guru gembul ingin menyadarkan, ingin membuka, mungkin ya, ingin dalam hal ini ingin membuka ya, apakah pernyataan dari klien-kliennya Mbak Alawi ataupun kliennya dari Bapak Rizik Sihab ini disangkal, dibantah langsung oleh guru gembul dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, lebih lanjutnya mari kita simak bareng-bareng videonya. Seperti biasa, di akhir video nanti kita koreksi bareng-bareng video ini ya, tetapi harus menggunakan akal pikiran yang waras, jangan mengedepankan ego. Pro kontra dalam setiap dialog ataupun dalam bermedia sosial itu lumrah, tetapi ketika kita berdiskusi, mendiskusikan sebuah video, kita kedepankan ego dulu. Biar apa? Biar tidak konslet. Sahabat pelita, mari kita simak bareng-bareng. Ini dia videonya, silahkan. Ada orang bernama Guru Gembrot, saudara. Guru Gembrot, sahabat pelita ya. Guru Gembrot medsos, ya. Bukan guru gembul ya. Kalau Guru FPI Gembrot itu dibentuk oleh tentara, dibina pemerintah, ganti sudah ya. bangsa, orang bayaran. Ini fitnah. FPI didirikan tanggal 17 Agustus dulu, Front Pembela Islam tahun 98, yang dilanjutkan dengan Front Persaudaraan Islam sejak tahun 2020, didirikan oleh habaib, oleh ulama. Menarik sekali sahabat pelita ya, dalam hal ini Bapak Rizik Sihab itu ataupun Habib Rizik Sihab sampai mungkin saking emosinya guru gembul diganti namanya menjadi guru gembrot ya. Karena dalam video ini juga dikatakan bahwa kelompoknya Habib Rizik ini akan menempuh jalur hukum, yaitu ingin mempolisikan atau melaporkan guru gembul. Yang mana guru gembul seperti yang kita ketahui bersama sahabat pelita, yaitu memang ya dalam konteksnya itu selalu mengcounter pernyataan-pernyataan dari kelompoknya Bapak Rizik Sihab ini, tetapi counter yang diberikan oleh guru gembul ini merupakan fakta yang ada ya. Kita teruskan sahabat pelita ya. Ini ya, seru ini ya. Oleh aktivis Islam di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak betul didirikan oleh tentara atau oleh polisi atau rezim, fitnah. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib ini biarkan atau tuntut. Saya bilang lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan, kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap seperti asap begitu aja udah biarkan. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Habib Rizik bikin sebuah ancaman kepada saya, yaitu apabila video saya yang ini itu viral, dilihat banyak orang dan membangun opini publik, maka
saya akan dipidanakan. Itu kata beliau. Tetapi kalau tidak viral, ya sudah, tidak apa-apa, anggap aja asap gitu. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah, beberapa pengacara mengatakan, Habib, ini biarkan atau tuntut? Saya bilang, lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan. Kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap, seperti asap begitu aja udah biarkan. Video itu sebenarnya cukup menarik perhatian saya dan orang-orang juga banyak yang nge-tag ke saya gitu. Cuman dalam hal itu saya tuh berpikir tentang hal yang lain, yaitu apa? Saya begitu terkesimanya sama Pak Habib Rizik karena beliau itu sudah sepuh, sudah terikat banyak kontroversi, sudah ada berkali-kali dilaporkan dan dipidanakan, tetapi beliau itu nampaknya tidak kapok dan hidup seperti apa adanya dirinya gitu. Jadi beliau masih tetap berkata-kata kasar, ngomongnya itu penuh kebencian Baraya, kata-katanya sangat tidak terkontrol, sangat kasar, membabi buta, penuh kebencian dan penuh upaya provokasi untuk memecah belah. Jadi kata-katanya masih sangat seperti itu gitu ya Baraya. Kemudian ini juga bukan hanya terkait dengan kata-kata, Baraya di video itu juga akan melihat betapa arogannya beliau gitu. Jadi beliau itu mengatakan saya sebagai orang yang mengkritiknya atau yang diduga telah memfitnahnya gitu ya. Itu tuh hanya pansos saja, hanya cari tenar saja. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Jadi ini adalah kata-kata yang identik dengan yang dikatakan oleh Pak Habib Bahar juga. Jadi Pak Habib Bahar itu ketika saya kritik, beliau itu mengatakan bahwa saya tuh ya cuma cari sensasi aja gitu. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Artinya dalam alam pikiran Habib Bahar dan Habib Rizik dan mungkin sebagian Habib yang lain, mereka itu adalah orang yang besar, orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang yang memiliki otoritas yang sangat kuat dan sangat-sangat dikenal orang. Sedemikian sehingga setiap ada orang yang berupaya untuk menggunakan namanya atau membahas tentangnya atau mengkritik mereka dan seterusnya, maka mereka itu disebutnya pansos, cari muka, cari kesempatan, dan cari sensasi gitu. Kan mereka tidak tahu betapa tenarnya saya. Ya tapi maksud saya balik lagi, ya jadi udah kata-katanya kotor, kemudian hatinya juga nampaknya penuh dengan arogansi gitu, yang mendorong seperti itu. Tapi dari dua hal yang membuat saya terkesima dari video itu, ada satu hal yang membuat saya jauh lebih terkesima lagi, yaitu apa? Beliau masih bisa didukung oleh sejumput orang gitu. Ini saya tuh jadi bertanya-tanya, ini pendukungnya ngapain aja gitu, ada di sini gitu. Maksud saya adalah Pak Habib itu sudah terlibat dalam begitu banyak kontroversi. Pak Habib itu sudah terbukti melakukan tindakan kemaksiatan, kejahatan dan sesuatu yang buruk yang lainnya. Kok masih didukung gitu? Saya tuh jadi teringat masa kecil saya. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh sangat takut sama Dajjal. Saya tuh percaya bahwa ini tuh akhir zaman. Dan saya tuh bagaimanapun nanti ketika dewasa pasti akan bertemu dengan Dajjal itu. Dan itu pasti adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena Dajjal itu suka menyiksa orang dalam gambaran-gambaran masa kecil saya. Ya. Dajjal itu suka menyiksa orang. Kemudian yang paling powerful dari dirinya itu adalah Dajjal itu bisa mengubah realitas. Gitu. Jadi surga bisa ditampakkan sebagai neraka, neraka bisa ditampakkan sebagai surga, kebaikan bisa ditampakkan sebagai sebuah kejahatan, kejahatan juga ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Ulama dan agamawan dianggap sebagai ahli maksiat, sedangkan orang-orang yang ahli maksiat itu disebut sebagai agamawan gitu dan seterusnya. Pokoknya semuanya dibulak-balik gitu. Saya tuh makanya ketakutan sekali dengan Dajjal dan karena itu saya tuh berekspektasi bahwa Dajjal tuh untuk bisa menciptakan rekayasa dan manipulasi terhadap realitas itu duitnya pasti banyak, itu pasti menggunakan sistem kebohongan yang didukung oleh CIA, KGB, Mossad, dan lain-lain gitu. Jadi saya tuh bayangkan canggih luar biasa gitu. Tapi setelah saya dewasa, aduh saya menyesal sekali takut sama Dajjal gitu. Ternyata fitnah Dajjal itu begitu mudah, semudah bahwa seseorang boleh melakukan kejahatan apapun, melakukan kemaksiatan apapun, melakukan kekerasan apapun, selama dia berlabel agama, maka dia tuh akan dianggap baik. Sesimpel itu saja Baraya. Coba sekarang saya ada beberapa daftar yang harus dikonfirmasi ya. Silakan Baraya konfirmasi. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Melaknat, menghina, menghujat, mencaci maki itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang gitu. Jadi ternyata fitnah Dajjal tuh sesimpel itu. Cuma kita sebut lagi ya, suka berbohong. Bahkan kebohongannya itu sampai level kebohongan publik.
Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling kentara di antaranya adalah ketika beliau mengumpulkan massa di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar di tengah-tengah COVID, kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tertular penyakit COVID. Dan itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Saking niatnya untuk berbohong, beliau itu sampai merekayasa surat rumah sakit. Jadi niat banget bohongnya di depan publik gitu. Tapi pendukungnya masih banyak. Kebohongan dalam Islam itu masuk ke dalam kategori munafik, tapi masih diikutin. Kemudian lihat, beliau itu pernah memberontak pada pemerintahan yang sah, kita sudah mengetahuinya ya. Kemudian melindungi kemusyrikan dari sebagian klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Habib Anu bin Anu, ada sama beliau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bisa memundurkan pesawat, ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh ACC dari wali kutub kalau mau menimpakan bencana dan sebagainya. Itu kemaksiatannya sangat luar biasa besar, dan Pak Habib Rizik itu justru melindungi kemusyrikan itu, atau setidak-tidaknya tidak menyerang mereka gitu, atau terlibat di situ. Kemudian menciptakan sejarah palsu, iya ya, yang bahwa Habib-Habib ini begini dan begitu. Kemudian melakukan persekusi lahir dan batin kepada manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Kemudian mengkafirkan sesama muslim, kemudian mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kemudian memecah belah bangsa. Bahkan NU pun pecah belah gitu, gara-gara beliau itu kan. Kemudian memperjualbelikan agama demi dukungan politik. Ingat dulu Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa Pak Habib Rizik itu datang ke sini, datang ke situ, ke politikus-politikus itu safari gitu ya. Mau dukungan dari FPI enggak, nanti kita harus deal-dealan ini. Jadi diperjualbelikan agama itu. Kemudian memprovokasi kekerasan. Kemudian beliau adalah ulama pertama yang mempopulerkan intoleransi. Kemudian beliau adalah orang yang menista dan menghujat ulama, dan kemudian mangkir dari pengadilan. Kemudian, saya mohon maaf ya, cabul. Dari begitu banyak kasus, dari begitu banyak kejadian, hanya gara-gara beliau dicap Habib, kok masih didukung gitu. Coba bayangkan, dari sekian banyak daftar kejahatan itu, satu aja diserahkan, disematkan kepada Andre Taulani misalkan. Mungkin karirnya bisa langsung hancur gitu. Kan dulu ada Baim Wong misalkan, gara-gara terhadap pengemis begini dan begitu, atau yang jual asongan begini dan begitu, dia langsung dihujat gitu. Ya itulah kejadian kalau misalkan itu terjadi pada di luar Pak Habib Rizik. Tapi kalau Pak Habib Rizik, beliau melakukan kemaksiatan sebesar apapun, tetap didukung. Makanya, oh Dajjal tuh gini ya, simpel banget dia bikin kebohongannya tuh gitu. Nggak usah ribet-ribet pakai apa, cukup disorbanin, cukup pakai gamis, cukup mengaku dirinya Habib, penuh dengan karomah, bahkan ketika tidak diverifikasi pun, tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari siapapun, udah cukup untuk membuat dirinya itu kebal dari segala macam hinaan gitu, dari segala macam kontrol sosial. Makanya ini membuat saya terkesima. Makanya please saya sampaikan video ini, baik itu utuh maupun potongan-potongannya, Baraya kirim kepada para pendukungnya. Coba pertanyaan saya adalah, apa alasan Pak Habib Rizik masih didukung walaupun beliau itu menciptakan kemaksiatan sebesar itu dan sebanyak itu atas nama Islam? Coba saya tanya gitu. Ada yang mengatakan, oh Pak Habib Rizik itu kan karena dia melakukan nahi mungkar. Gak ada nahi mungkar, gak ada secuil pun, sedikit pun nahi mungkar yang pernah dilakukan Pak Habib Rizik, Baraya. Coba, apa hasil dari Pak Habib Rizik, kemaksiatan mana di Indonesia yang berkurang gara-gara kehadiran beliau? Apakah pemerkosaan berkurang angkanya gara-gara beliau? Tidak. Apakah pembunuhan berkurang gara-gara beliau? Tidak. Apakah pencabulan berkurang gara-gara beliau? Tidak juga. Mungkin beliau juga terlibat dalam hal itu gitu ya. Apakah korupsi berkurang? Apakah pungli berkurang? Apakah nepotisme berkurang? Tidak ada satupun, bahkan beliau semua itu terlibat dalam kejadian-kejadian semacam itu. Gitu kan? Nah, jadi kalau amar ma'ruf yang mana? Kalau nahi mungkar yang mana? Setidaknya Ahok yang dia hujat itu lebih baik karena beliau itu berhasil menghilangkan Kalijodo. Iya kan? Sesimpel itu. Tapi ya, saya di sini tidak mau berbicara kepada Pak Habib Riziknya ya. Saya berbicara kepada para pendukungnya, kok masih mau. Silakan tanyakan, ini bikin video ini tuh potongan-potongan, kemudian tanyakan kok masih mau gitu. Masih mau mendukung itu gitu. Nggak takut kualat apa menghina Islam terus-menerus sampai sebegininya gitu. Kalau saya ke Habib Rizik itu enggak. Kenapa? Karena saya tuh termasuk orang yang percaya bahwa Pak Habib Rizik itu akan meninggal dengan cara yang mengenaskan, cara yang menyakitkan. Saya mohon maaf ya. Saya percaya, ini mah kepercayaan pribadi saya, bahwa Pak Habib Rizik itu akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang buruk. Kenapa seperti itu? Bukan saya juru ramal, bukan. Bukan karena saya pernah ketemu sama Gumai, bukan seperti itu. Tapi karena perkataan dari Pak Habib Rizik sendiri, Pak Habib Rizik itu sering sekali melakukan mubahalah. Sumpah serapah, saling mengutuk dan mencela kepada lawan-lawannya, kepada Gus Dur,
kepada Ade Armando. Kemudian yang dibalasnya itu adalah Ahok-Ahok yang membalasnya gitu kan. Nah, itu tuh kan sumpah serapahnya tuh diantaranya adalah kata-kata gini seperti ke Gus Dur ya. Siapapun di antara kita yang berdusta, yang salah, yang berbohong, maka matinya akan mati mengenaskan. Dia akan dikutuk, dia akan terlaknat, dan kemudian matinya su'ul khotimah. Itu kata-katanya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada yang benar di antara kita, maka ya dia akan diberkati. Itu kata Habib Rizik kepada Gus Dur. Nah, sekarang sudah ketahuan di satu kubu Gus Durnya itu dihormati. Meninggalnya dengan cara yang baik. Bahkan sampai sekarang pun makamnya masih diziarahi orang. Pak Habib Rizik sejak mubahalah itu, apalagi dengan Ahok yang terakhir kali itu, beliau itu langsung tersandung kasus pencabulan, lalu kabur ke luar negeri, lalu pas pulang lagi kena pidana begini dan begitu, hidupnya tuh sangat tidak tenang. Bahkan gelar kehabibannya akhirnya terkonfirmasi itu tidak nyata gitu, itu bohong-bohongan saja. Nah, dengan itu semua beliau itu hidup dengan kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Pasti di akhir hayatnya juga begitu. Itu adalah hasil dari mubahalah. Makanya saya tanya kepada para pendukungnya, itu nggak takut kualat gitu? Kan para pendukung Habib Rizik sampai sekarang juga hidupnya nggak berkah. Banyak yang hidupnya dari bawah garis kemiskinan, yang utangnya banyak, ya kan? Ngaku aja. Banyak yang seperti itu kan. Kok dengan situasi seperti ini masih mau gitu ada dalam lingkar Pak Habib Rizik? Silahkan Baraya pikirkan dengan sebaik-baiknya. Ini anggaplah ini adalah sekedar curhatan saja. Tapi yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah kalau Baraya mau menjadi seorang muslim, sesederhana bahwa Baraya itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Tidak berkata kasar, tidak sombong, menjadi panutan bagi orang, berkontribusi terhadap masyarakat dalam situasi yang positif, tidak memecah belah, justru mempersatukan, kemudian dakwahnya santun, halus, dan mengajak orang melakukan kebaikan, kemudian memusuhi korupsi, memusuhi kemusyrikan. Sesimpel orang-orang Islam itu begitu, Baraya. Jadi, ayo kita berislam dengan cara yang baik, dan ayo kita tinggalkan dajjal dan antek-anteknya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah, sudah ya, semuanya sudah kita dengarkan. Penyampaian dari Guru Gembul menjawab pernyataan dari Bapak Rizik Sihab, yang mana dalam hal ini, konteks ini ya, Bapak Rizik Sihab ingin melaporkan Guru Gembul, ataupun tadi yang sempat kita dengarkan pernyataan dari Bapak Rizik Sihab yang mengubah nama dari Guru Gembul menjadi Guru Gembrot. Nah, menarik sekali ya dalam hal ini ya, kita analisa ya, kita cari tahu ya tentang pernyataan-pernyataan dari Guru Gembul menjawab mungkin bukan doktrin ya, ketika sebuah doktrin atau pernyataan diucapkan berkali-kali oleh pendengar yang sama. Sekali lagi, pernyataan diucapkan berkali-kali kepada pendengar yang sama, yang diterima itu akan dinyatakan ataupun dianalogikan sebagai sebuah pembenaran. Satu contoh, dikatakan apabila kita ambil kesimpulan sebuah analogi ya, mengatakan bahwa ikan itu tidak enak. Ketika di ucapan itu diberikan ataupun didengarkan berkali-kali oleh orang yang belum pernah merasakan ikan, dia akan percaya bahwa ikan itu tidak enak. Seperti halnya dalam video ini ya, pernyataan dari Guru Gembul yang menyikapi pernyataan-pernyataan dari kelompoknya Bapak Habib Rizik Sihab dalam hal ini, ketika dalam berceramahnya, dalam semua hal yang mungkin diketahui oleh Guru Gembul ya, sehingga Guru Gembul mungkin ingin meluruskan fakta secara itu. Banyak dari kalangan mereka yang mengklaim ya bahwa tanggal 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia yang kita tempati sekarang ini diklaim oleh kalangan mereka ataupun kelompok-kelompok oknum-oknum dari golongan mereka merupakan jerih payah ataupun ide-ide dari golongan mereka. Tetapi dalam fakta sejarahnya, negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka itu diperjuangkan oleh para kiai-kiai dan segenap
masyarakat rakyat Indonesia. Bahkan yang mungkin menjadi pegangan yaitu resolusi jihad ataupun fatwa jihad yang diberikan ataupun difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akhirnya memelopori berbagai gerakan-gerakan yang timbul untuk melawan penjajahan. Tetapi klaim yang sangat enteng sekali dilakukan oleh oknum-oknum dari golongan-golongan Bapak Rizik Syihab ini yang mengatakan bahwa 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa negara Indonesia itu dipelopori oleh dari golongan mereka. Sahabat Pelita, sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin sahabat Pelita ada yang lebih paham tentang video ini, monggo kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.